Assalamualaikum. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Ibu ucapkan selamat datang buat kalian di kelas 8 ini. Karena pertama kali, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biodata. Nama Rizky Nalurita, panggilan Kiki, pengampu Mapel PPKN kelas 8. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Pastikan kalian sudah mempersiapkan buku tulis, ballpoint, untuk mencatat materi yang penting. Materi PPKN semester ganjil KD 3.1 menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian dasar negara, menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara, menyusun hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara, dan menyajikan hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara. Selamat menyaksikan video berikut. Media pembelajaran PPKN untuk SMP MTS kelas 8. Tema kita kali ini mengenai arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri, menurut Darji Darmadiharjo, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat pada buku Nagara Kartagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca 5, sila sendi, asas berartikan batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Mr. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, atas dasar atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Para pendiri Indonesia, the Founding Fathers, Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberi corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Guys, setelah kalian memahami arti dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, lakukan hal-hal berikut ini untuk mengetahui pemahaman kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? B. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? C. Siapakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila? D. Jelaskan makna Pancasila sebagai perjanjian luhur. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah usai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.